Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya cintai dan saya hormati, bersama kita ada para bapak pengurus masjid kita yang senantiasa menemani kita semuanya. Mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid kita dalam bentuk menghadiri kuliah duha ya. Ini Masjid Raya Garden City ini luar biasa ya. Biasanya kajian duha kalau Ramadan ini libur ya, tapi alhamdulillah kita masih berjalan dan berjalannya dengan baik. Dan memang ini ujian yang luar biasa nih. Jam segini biasanya ibu kalau puasa-puasa, apalagi hari libur, ngapain di rumah? Tidur. Alhamdulillah kita termasuk yang kepilih oleh Allah. Makanya ibu, mari kita serius. Yo ibu-ibu yang di belakang maju ke depan ge. Karena kata Nabi itu pahalanya itu beda bu. Yang di depan sama yang di belakang itu beda. Itu ada hadis yang panjang dalam hadis Sahih Al-Bukhari, itu juga Sahih Muslim. Bisa kita buka di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Itu ada hadis yang panjang. Hadis ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin juga ya. Jadi Bapak Ibu, saya ini kebetulan orang pesantren ya. Jadi kalau orang pesantren itu biasanya ngajinya itu ngaji kitab. Sehingga mohon maklum kalau kemudian saya menyebut banyak kitab. Kebetulan juga qadarullah, alhamdulillah, subhanallah, saya juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menulis banyak kitab ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di kesempatan ceramah sebelumnya. Jadi ngaji ini walaupun sama-sama hadirnya di masjid, nah ini pahalanya beda tuh bu. Yang duduk dekat kursi sama yang jauh dari kursi juga beda juga. Yang dekat sama ustadz, jauh dari ustadz juga beda. Jadi hadisnya itu Rasulullah SAW itu pernah sedang ngaji begini, sedang taklim begini. Terus ada tiga orang yang ngelongok di pintu. Yang dua masuk, yang satu pergi, cuman lihat doang gitu. Yang masuk sendiri itu beda. Ada yang langsung duduk di depan karena di depan kosong ya. Sementara yang satu tetap aja namanya datang belakangan, ya duduknya di belakang gitu. Nah, ternyata Nabi terus ngomongin tiga orang ini. Berhenti bab tema ceramahnya, ngomongin tiga orang ini. Ngomongin. Yang satu sudah pergi tapi masih diomongin. Itulah sebabnya di dalam bab ghibah, membicarakan orang lain termasuk membicarakan aib, itu ada namanya ghibah mubahah, ghibah yang dibolehkan. Bahkan ada ulama yang menyebut ghibah fisabilillah, ghibah di jalan Allah. Nah Nabi ini ngomongin tiga orang ini. Yang dua ada orangnya, yang satu nggak ada karena kabur. Nah Nabi terus ngomongin gini, sahabat semua, kalian manusia, tuh ada tiga orang datang ke masjid mau ngikut taklim terlambat. Yang dua masuk, yang satu nggak masuk. Yang masuk di masjid beda juga, yang satu di depan, yang satu tetap di belakang. Maka kata Nabi, yang duduk di depan, kata Nabi, sungguh pun dia datang terlambat, dia tetap dapat pahala sempurna
seperti yang datang awal. Kenapa? Nabi kemudian membaca ayat alladzi yujahiduna, siapa yang berjihad di jalan kami, maka aku tunjukkan jalannya itu. Yahdi subulana itu. Maka yang duduk di depan ini walaupun terlambat sempurna pahalanya. Adapun yang duduk di belakang itu ditunjuk sama Nabi. Karena dia malu, dia tetap dapat pahala, tetapi kehalang dengan malunya, maka dia tetap dapat pahala sebagaimana haknya. Itulah sebabnya kemudian ulama juga menyimpulkan di dalam menuntut ilmu itu tidak boleh ada rasa malu. Malu di dalam menuntut ilmu itu termasuk yang tidak disukai oleh Nabi. Makanya ibu-ibu ini Ramadan puasa, nanti kalau ada tanya jawab silahkan bertanya apa saja, nggak usah malu. Ini biasanya kan ada orang disuruh nanya malu, nyuruh temennya. Padahal kata Nabi yang bertanya itu pahalanya pasti lebih besar dari yang tidak bertanya. Lanjut cerita ini, kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. 3 orang yang 2 di masjid, yang 1 kabur. Maka kata Nabi, orang yang kabur itu mestinya dia dapat rahmat, berjumpa dengan pengajian, masuk masjid. Tapi karena dia mengikuti nafsunya, keluar dari rahmat Allah, maka semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari orang itu. Artinya Nabi mencela si orang ini, Nabi ngomongin si orang yang gak mau ngaji ini. Itulah sebabnya kemudian di dalam bab ghibah itu ada yang memang aslinya ghibah itu haram, dosa, tetapi ada yang dibolehkan terkait dengan pelajaran. Itu bab ghibah itu. Nah, itulah semuanya jamaah rahmatullah. Mari nih ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita di dalam masjid semuanya, dan kita niat ngaji dengan penuh keseriusan kita. Makanya jamaah rahmatullah, mudah-mudahan ini bulan Ramadan yang penuh berkah, apalagi ini sudah hari-hari terakhir. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, kita jamaah dan semua pengurusnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan tema ceramah kita, saya ingatkan nih, jamaah kita ini sedang di masjid. Mari kita raih pahala sempurna terkait dengan pahala-pahala di masjid. Pertama, mari kita niat iktikaf sekarang. Niat iktikaf. Kita ini di masjid, mari kita iktikaf. Iktikaf itu pahala. Iktikaf itu sunnah. Sunnah yang banyak dilupakan oleh umat Islam hari ini. Saya punya buku judulnya 101 sunnah-sunnah yang dilupakan. Salah satunya iktikaf. Mari kita berniat iktikaf. Masuk masjid nih, ya. Tadi yang belum berniat, mari kita berniat iktikaf. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Mau niatnya, lafadznya, bunyinya yang panjang apa yang pendek? Pendek aja. Yang susah apa yang mudah? Mudah aja. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaitul i'tikafa ta'abbudan lillahi ta'ala. Kayaknya kepanjangan juga ya. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Sebetulnya niat itu tidak harus bahasa Arab, Pak. Kita bisa bunyiin niat, saya niat i'tikaf di masjid karena Allah. Selesai. Malaikatnya ngerti toh bahasa Indonesia, ngertilah. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa?
Jawanya mana? Orang Betawi semua ya di sini ya. Ibu-ibu nggak ada yang Jawa? Oh ada. Kalau orang Jawa, malaikat juga ngerti bahasa Jawa Pak. Niat ingsun iktikaf mung krono Gusti Allah tok, gitu. Ada toknya gitu. Malaikat juga ngerti itu tok itu ngerti gitu. Mung ngerti juga. Itu pertama niat. Ya, niat iktikaf. Nah, kita tadi sudah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat duha, kemudian kita ngaji. Kalau kita sudah niat iktikaf, semua yang kita lakukan di masjid sekarang ini maka pahala. Setiap menit, setiap bahkan per detik pahala. Bagaimana nanti kalau misalkan batal wudunya? Enggak apa-apa. Batal wudu tidak membatalkan iktikaf. Bagaimana kalau kemudian ingin kencing keluar? Ya namanya kencing ya di luar lah. Tidak membatalkan iktikaf. Jadi makanya di bab buku saya itu tentang iktikaf, yang membatalkan iktikaf itu keluar dari masjid ghairu udun syar'iyyin, yang tidak ada udur syar'i. Kalau udur syar'i seperti ngambil makanan, ngambil minuman, untuk buang air besar, buang air kecil, enggak membatalkan. Bagaimana kalau keluar angin? Nah, batal karena keluar angin. Keluar angin enggak usah wudu. Mau angin yang besar apa yang kecil, yang angin yang bunyi apa yang enggak bunyi gitu. Susahnya kalau bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu satu kata walaupun beda makna. Kalau kita kan angin besar, angin kecil, bau tidak bau, bersuara tidak bersuara kan gitu. Kalau bahasa Arab itu cuma dua Bu. Kalau durot itu yang bunyi, durot. Tapi kalau yang nggak bunyi namanya, ada yang ngerti nggak? Bahasa Arabnya kentut yang nggak bunyi. Saya kasih hadiah. Yang nggak bunyi itu bahasa Arabnya fusaun, fusa. Nggak bunyi tapi baunya luar biasa. Pengalamannya begitu gitu. Nah itu tidak membatalkan iktikaf kita. Tidak membatalkan iktikaf kita. Makanya mari kita berniat iktikaf selama kita taklim ini, dan kemudian mari kita serius di dalam ngaji, dan kita sudah berniat iktikaf. Nanti kalau misalkan ada yang mau ngantuk, boleh Pak ngantuk nggak apa-apa, tetap dapat pahala Pak, karena sudah niat iktikaf tadi. Silakan ngantuk nggak apa-apa. Niatnya kita kan nggak mau ngantuk, tapi mau ngantuk mau dibilang apa? Makanya kan nggak ada adab-adab ngantuk, nggak ada Pak. Termasuk adab kentut itu nggak ada. Kalau ada buang air besar, buang air kecil ada. Adab menguap, adab bersin ada. Kalau adab ngantuk nggak ada. Makanya ngantuk itu nggak boleh dilarang. Nah nanti kalau ada yang tidur karena niat iktikaf nih, karena ada yang nyender tuh, kok tidur gitu, nggak apa-apa juga. Walaupun tidur, bahkan tidurnya ngorok, tetap dapat pahala. Bahkan ngoroknya orang yang iktikaf itu di sisi Allah bunyinya astagfirullah, astagfirullah. Walaupun di sisi temannya krakrok gitu. Ini niat itu di situ Pak Bu. Ya. Jadi maka setiap masuk masjid niatkan iktikaf. Makanya kita kemudian dapat pahala. Apalagi kalau malam-malam tuh cari Lailatul Qadar. Ya. Saya doakan yang hadir di sini dapat Lailatul Qadar semuanya, amin. Kalau malam tuh, kalau iktikaf, ngantuk ya sudah ngantuk, tidur ya sudah tidur. Apalagi yang tua-tua tuh, yang tua-tua itu biasanya nyender aja cepet tidur tuh. Orang tua yang di sono, kalau di sini sih enggak. Tapi enggak sama, enggak beda kayaknya ya. Karena orang tua ini kalau di rumah susah tidur Pak.
Tapi kalau di masjid gampang tidur biasanya. Ini kalau laki-laki pengalaman nih, nggak tahu kalau ibu-ibu sama apa enggak? Oh beda ya Bu, alhamdulillah. Memang ibu-ibu ini tangguh. Mantap jiwa kata cucu saya. Baik, kita kembali kepada judul. Tema ceramah kita hari ini tadi sama Abah Ali, judulnya apa? Kiat menyelamatkan diri dari neraka, masuk surga bersama keluarga, masuk surga sekeluarga. Ibu, tema ini sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena memang keberuntungan orang Islam itu ini. Kita ini harus fokus akhirat, Bu. Karena kalau enggak akhirat yang kita fokuskan, rugi. Kita ini hidupnya harus akhirat, Pak. Akhirat. Kalau akhirat kita fokus, dunia pasti dapat. Pasti. Tapi kalau hanya cari dunia, pasti merugi. Pasti merugi. Maka Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ini surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza, dialah orang yang beruntung. Itu ayat diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu di tengahnya itu. Jadi kalau mau sukses, mau beruntung, fokus akhirat. Bagaimana selamat dari neraka, kemudian masuk surga. Harapannya masuk surga bersama keluarga. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita fokus dunia, pasti rugi. Pasti rugi. Kenapa? Karena belum pasti dapat. Saya punya teman, Bu, di jajaran partai itu, kalau saya mau aktif di partai, saya sudah di Senayan. Karena teman-teman saya itu udah pada di Senayan. Tapi saya tidak mau urusan itu. Urusan kita harus fokus urusan akhirat. Saya punya teman tuh kepengen jadi DPR, jujur, banyakan yang jadi apa yang nggak jadi? Nggak jadi. Kalau urusan dunia belum pasti dapat. Kalaulah dapat, belum tentu kemudian dapatnya banyak. Belum tentu dapatnya banyak. Belum tentu dapat banyak. Dapat ya, tapi nggak banyak. Kalaulah dapat banyak, belum tentu puas. Karena urusan dunia nggak ada yang puas. Sudah punya rumah 1, kepengen punya rumah 2. Kepengen punya rumah 3. Sudah punya 3, kepengen 4. Punya mobil 1, kepengen punya mobil 2. Udah punya 2, kepengen punya 3. Punya 3, kepengen punya 4. Punya istri 1, kepengen punya istri 2, kepengen punya 3, kepengen punya. Saya punya, Bu, teman punya istri 4. Bener, teman saya dulu jadi dosen sama saya. Tuh Pak, yang kemarin mahasiswa saya yang ketemu itu termasuk. Tapi apakah kemudian puas? Tidak. Jadi kalau kita fokus dunia, belum pasti dapat. Kalaulah pasti, belum tentu banyak. Kalaulah banyak, belum tentu puas. Kalaulah puas, belum tentu lama. Karena apa? Dunia memang tidak ada yang lama. Dunia memang tidak abadi. Tetapi kalau kita fokus akhirat, pasti dapat. Innallaha la tukhliful mi'ad. Pasti.
Makanya kita harus fokus selamat dari neraka, masuk surga bersama keluarga. Pasti dapat. Dan kalaulah dapat pasti banyak. Oh, di surga, Bu. Di surga, Pak. Nanti Bapak kalau baca buku saya ini yang judulnya 101 cara menjaga diri dari neraka, masuk surga bersama keluarga, Bapak silahkan baca nanti. Bapak baru masuk surga bleng, langsung dipapak 2 bidadari, Pak. Langsung digandeng kanan kiri. 2 bidadari, Pak. Bidadari itu enggak ada cacatnya, Pak. Kalaulah kentut baunya kayak minyak kasturi. Dan bidadari itu kalau kentut kayak minyak kasturi. Kalau kentutnya istri kita sekarang, kalau bidadari itu muda-muda, nggak ada nenek-nenek, nggak ada uti-uti. Istri kita sekarang ya nenek-nenek namanya, udah tua. Nanti baru masuk surga bleng, disambut 2 bidadari, Pak, di pintu. Nanti kalau sudah masuk istana surga, disiapkan 70 istri. Baca nanti, Pak, di sini. Baca, Bu. 70 istri. Maka ketika Nabi menjelaskan tentang surga, ada sahabat yang nanya, "Wahai Rasulullah, 70 istri, orang Arab, Bu. Bidadari langsung orang Arab. Kalau melihat orang cantik itu begitu, Bu. Makanya kalau ibu punya suami melihat orang cantik muda terus gini, itu berarti keturunan Arab gininya." Kata Nabi, kata sahabat, "Nabi, 70 istri Nabi." Iya. Maka kemudian sahabat bertanya, "Nabi, apakah nanti kita di surga itu kayak di dunia? Apakah kita ada hubungan suami istri, apa jima?" Kata Nabi, "Demi Allah," baca nanti di sini. "Demi Allah," kata Nabi, "seorang laki-laki pagi-pagi sudah 100 kali berhubungan." 100 kali, Pak, pagi-pagi. Coba kalau sekarang copot. Apanya yang copot? Ya sandalnya gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, surga. Kita harus fokus akhirat, pasti. Pasti dapat, dan kalau dapat banyak, dan pasti puas. Dan abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Makanya jamaah rahimakumullah, kita fokus bagaimana selamat dari neraka, kemudian kita masuk surga. Apalagi urusan neraka, naudzubillahi min dzalik, Pak. Kita harus fokus bagaimana selamat dari neraka nih. Kenapa? Kenapa kita harus menyelamatkan diri dari neraka? Coba, Pak, tolong dibuka surat Maryam. Surat Maryam itu surat yang ke-19, ayatnya ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Jamaah rahimakumullah, ketika ayat ini pertama turun, dibaca oleh Nabi, Nabi menangis, Pak. Menangis Nabi. Sahabat menundukkan kepala dan meneteskan air matanya. Kenapa? Coba Bapak buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Baca artinya. Siapa yang kenceng bacanya? Yang keras, Pak, coba. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam turun neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka, dan itu adalah suatu ketentuan yang sudah
ditetapkan. Coba ada versi lain nggak Bu? Versi terjemahan lain coba. Coba Ibu ada yang baca satu deh Bu. Coba baca. Ada versi lain nggak Pak terjemahannya? Coba baca Pak. Sama semua terjemahannya. Kalau nggak salah versinya ada yang beda itu. Ada yang beda nggak? Kalau di terjemahan Depak yang tahun 2000 ke bawah itu bunyinya, dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka itu, dan itu adalah kepastian yang sudah ditetapkan. Luar biasa. Bagaimana Nabi tidak bersedih, bagaimana sahabat tidak meneteskan air mata. Itulah sebabnya jamaah Allah, kita harus segera menyelamatkan diri dari neraka. Itulah sebabnya kita harus sambut seruan Allah yang ada dalam surat At-Tahrim, yang alhamdulillah kita sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjaga diri dari neraka ini wajib. Makanya kita harus serius, harus selamat dari neraka. Makanya selamat dari neraka itu pilihan, takdir yang Allah tetapkan, tetapi manusia diperintahkan untuk berikhtiar merubah takdir itu. Nanti kalau ada pelajaran akidah saya terangkan tuh Bu. Masuk surga dan neraka itu takdir, betul, tapi takdir ikhtiari. Pak, Bu, di dalam Islam itu, ya kebetulan saya ini kan banyak menulis buku ya, jadi saya bicara buku dan nanti bisa dibuktikan di buku yang saya tulis. Dalam Islam itu, dari ilmu akidah itu, takdir itu ada dua macam, ada takdir azali, ada takdir ikhtiari. Apa itu takdir azali? Kapan kita hidup, kapan kita mati, kenapa kita punya bapak ibu yang melahirkan kita, kenapa kita sekarang punya anak yang itu anaknya ibu, yang ini anaknya bapak, kenapa? Azali, kita nggak boleh milih, nggak boleh mengingkari. Namanya wanita, ya wanita, nggak boleh merubah diri jadi laki-laki. Namanya laki-laki, laki-laki nggak boleh merubah diri jadi wanita. Haram, sungguh pun bisa haram. Karena ada artis tuh, aslinya dia kecilnya laki-laki sampai remaja laki-laki. Dia kemudian merubah dirinya, kepengen jadi wanita, bisa. Tetapi kemudian qadarullah, Allah menguji kemudian sakit. Ketika sakit sudah divonis oleh dokter nggak mungkin sembuh, dia akan mati. Makanya kan dia wasiat, kalau nanti dia meninggal minta diurus seperti maunya dia, diurus secara wanita. Tapi ulama kan nggak mau memprotes, nggak boleh. Akhirnya dia kemudian nurut, ya udah yang penting nanti saya kalau mati diurus. Ini salah satu contoh. Dan qadarullah kemudian dia matinya kena Covid. Maka kemudian protap Covid-nya dijalankan, Allah alam. Nah, jadi jamaah rahmatullah nggak boleh. Kenapa ini azali? Kalau yang ini kita sudah mapan. Yang ini pemahaman kita mapan. Yang belum mapan itu urusan takdir ikhtiari. Apa takdir ikhtiari? Ketetapan Allah, yang dengan ketetapan itu Allah memberikan pilihan kepada kita untuk ikhtiar dan diperintahkan untuk ikhtiar, dan kemudian Allah akan memberikan sesuai dengan ikhtiar kita. Itulah dalilnya yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu. Allah tidak merubah keadaanmu termasuk nasibmu sebelum kamu merubah dirimu. Ini takdir ikhtiari. Nah, takdir ikhtiari itu apa? Contohnya yang paling gampang, kerja apa? Kerja.
Saya dulu, nih kalau Bapak Ibu baca di sekilas biodata saya, dulu saya itu dosen, Bu. Maka sampai hari ini KTP saya dosen. Tetapi sekarang saya tidak ngajar di kampus manapun karena saya sekarang tidak jadi dosen. Kenapa? Bukan pilihan saya hari ini. Dulu pilihan saya. Sekarang enggak. Kerja itu ikhtiari. Kita disuruh milih sesuai dengan kita. Kenapa dokter kok jadi dokter? Karena pilihannya jadi dokter. Maka sekolahnya di fakultas kedokteran. Jujur, ada nggak orang yang jadi dokter gelarnya, kuliahnya di fakultas kedokteran, tapi kemudian nggak jadi dokter? Ada nggak? Jadi pedagang? Ada nggak? Banyak. Takdir ikhtiari. Nah, termasuk jodoh, Bu. Kenapa kita di Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa nikah beda agama itu haram sama dengan zina? Karena jodoh itu takdir ikhtiari. Sementara ada nggak orang Islam yang nikah sama beda agama gitu, ada nggak? Ada nggak? Alasannya takdir, bodoh dia. Kalaulah karena takdir harus dirubah. Bahkan di dalam Islam kalaulah sudah nikah, tapi kemudian yang satu mengingkarinya, kan ada tuh Bu, pura-pura masuk Islam terus dinikahkan cara Islam, setelah itu sekali di masjid terus nggak pernah ke masjid, akhirnya nggak sholat, akhirnya pindah agama lagi. Ada nggak yang model gitu? Kalau terjadi itu dengan pindah agama, secara fatwa MUI berarti dia harus, karena nikah beda agama nggak boleh. Jadi nikah itu bukan takdir azali, takdir ikhtiari, pilihan. Contoh nih bapak-bapak, jujur nih, bapak-bapak punya istri kan yang sekarang nih, ya. Yang tua-tua punya istri kan, dan istri yang sekarang yang sejak dulu dari pertama nikah muda sampai punya anak, sekarang punya cucu, betul kan? Kalau bapak-bapak walaupun sudah tua mau ikhtiar cari istri lagi, bisa nggak Pak? Bisa nggak cari istri lagi? Dapat nggak kira-kira? Dapat nggak? Yakin nggak? Ibu-ibu kalau bapaknya mau nyari lagi boleh nggak? Boleh nggak? Tergantung ikhtiarnya. Laki-laki nggak bisa dilarang, Bu. Tergantung ikhtiarnya. Nah, laki-laki ini kadang-kadang suka nekat. Ya memang kalau mau nikah lagi memang harus nekat sih. Kalau nggak nekat ya nggak nikah-nikah lagi. Tergantung ikhtiarnya. Yang sini bilang dapat, yakin. Buktinya masih ada yang jomblo. Ada yang jomblo nggak? Ini namanya takdir ikhtiari, Bu. Makanya nikah itu tidak terserah Tuhan. Baca di buku saya yang judulnya Prinsip-Prinsip Akidah Islam. Makanya nanti mudah-mudahan Bapak-bapak pengurus masjid bisa menjadwalkan periodik ya Pak ya, nanti kita jelaskan lebih detail karena kelemahan umat Islam itu di bidang ini Pak, tentang takdir. Nah, saya kembali kepada masalah judul. Masuk neraka, tetap di neraka, masuk surga, bahkan masuk surganya tanpa hisab, langsung bleng masuk surga, itu pilihan. Dan pilihannya hari ini, saat ini, detik ini, jangan ditunda-tunda lagi. Mari kita mencari surga. Makanya kalau sudah mendengarkan penjelasan seperti ini, ya, mari segera ku anfusakum wa ahlikum, dan segera juga seperti yang Bapak Ibu sudah hafal dalilnya, surat Ali Imran ayat 133 itu, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wajannah. Segera mencari surga, segera mencari pengampunan dan surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Mari kita cari surga. Jangan malas, ngantuk ya, ustadznya aja juga ngantuk kok.
Tapi mari kita tahan, kita sedang nyari surga. Dan kalau mencari surga itu dalilnya fastabikul khairat, segera berlomba-lomba. Bahkan mencari surga itu dengan segala potensi, segala kemampuan. Surat Al-Qasas ayat 77 itu. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Itu. Raihlah surga, carilah surga. Jadi surga itu harus dicari. Bukan terserah Tuhan. Wabtaghi, cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu hari ini untuk mencari surga, walaupun jangan lupa bagianmu di dunia. Tetap harus punya rumah dong, maka perlu kerja. Tetap harus punya istri dong, makanya harus sayang sama istri. Harus punya suami dong, maka cari suami. Jangan nggak nyari. Ibu-ibu kalau ditinggal meninggal suaminya, cari lagi, nggak apa-apa. Bapak-bapak kalau ditinggal istri meninggal, wah kalau bapak-bapak mah nggak usah disuruh. Ini takdir ikhtiari. Boleh silahkan. Tetapi punya istri untuk mencari surga. Punya istri, punya suami, bagaimana dengan suami, dengan istri selamat dari neraka dan masuk surga. Punya rumah untuk cari surga. Punya mobil untuk cari surga. Kita ini sedang cari surga di sini. Kita sedang kerja cari surga. Ini harus fokus nih. Kalau enggak dapat pahala kita. Nanti meleset saja tuh. Makanya ilmu ini penting karena akan mengarahkan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya urusan mencari surga, urusan selamat dari neraka ini kita enggak boleh sambil-sambilan. Enggak boleh asal-asalan, tapi harus serius. Kenapa? Kalau gagal, Allah akan menghinakan kita. Kita sudah dikasih peringatan, selamatkan dirimu dari neraka. Ketetapanmu itu akan itu tadi, akan ke neraka itu tadi, selamatkan. Nah, kalau sudah dikasih tahu seperti ini dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, masih masuk neraka, akan hina. Itulah yang Allah firmankan di dalam ayat sebelum terakhir surat Ali Imran itu, surat yang paling terakhir surat Ali Imran itu, coba ibu buka surat sebelum paling terakhir surat Ali Imran itu, ya, sebelum ayat terakhir, sebelah kanan, kemudian pada baris nomor 5 dari bawah ayat 192 itu, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa malid dzalimin min ansor. Coba baca Pak artinya, Pak. Ya Pak, tolong dibaca Pak artinya. Ayat 192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ini ayat Bapak Ibu. Orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, sungguh Allah menghinakannya. Sudah dikasih tahu kok. Ayatnya jelas, dalilnya jelas, hadisnya jelas. Cara masuk surga juga gampang. Menyelamatkan diri dari neraka juga gampang kok. Kenapa tetap masuk neraka? Nanti orang yang di dalam neraka, naudzubillah, nanti Bapak Ibu bisa baca di bab tentang
neraka dan pedihnya siksaannya. Neraka itu luar biasa, nggak bisa dibayangkan, sangat pedih, mengerikan, menghinakan. Makanya ini bisa dibaca tentang bab surga, bab neraka, silahkan baca. Nah, jamaah rahimakumullah, sekarang kita fokus bagaimana kiatnya. Banyak nih, 101 cara menjaga diri dari neraka, masuk surga bersama keluarga. Nah, dari sekian banyak cara ini, mana yang bisa kita jalani hari ini? Ini penting, Pak. Dan harus bersama keluarga. Kenapa? Nanti bapak-bapak akan ditanya oleh Allah. Kalau ada istrinya yang masuk neraka, bapak ditanya sama Allah. Bapak ibu kalau ada anaknya yang masuk neraka, bapak ibu akan ditanya sama Allah. Ini bab tanggung jawab. Makanya kita tidak boleh menjadi istri yang durhaka, kita tidak boleh menjadi suami yang dolim, kita tidak boleh menjadi orang tua yang durhaka, tidak boleh menjadi anak yang durhaka. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Semua orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Tetapi sebagai kepala keluarga, kita diperintahkan Allah, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sekarang sebelum bicara keluarga, mari kita jaga diri kita sendiri. Diri dulu sebelum orang lain. Karena nanti hisabnya itu masing-masing, Pak. Saat dihisab itu masing-masing. Tidak ada tanggung jawab saat hisab itu, suami tanggung jawab terhadap istri, istri tanggung jawab kepada suami, orang tua tanggung jawab anak, enggak. Nanti sendiri-sendiri saat hisabnya. Tapi nanti kalau sudah selesai hisab, sebelum masuk surga, baru di situ nanti ada pengadilan akhirat. Karena seorang suami bisa nanti akan dituntut oleh istrinya, seorang ayah akan dituntut oleh anaknya. Nanti. Inilah sebabnya kemudian pengadilan akhirat itu pasti. Nah, tetapi pertama kita menyelamatkan diri kita dulu. Ku anfusakum dulu. Nah, sekarang bagaimana? Banyak, nanti silakan jamaah baca nanti buku ini. Ya. Kita sekarang terkait dengan Ramadan saja. Karena Ramadan kan tinggal berapa hari lagi, Bu? Bu, Lebaran tinggal berapa hari lagi, Bu? Tinggal 8 hari lagi. Kalau tarwehnya tinggal 7 hari lagi, 7 malam lagi. Kita harus serius. Ya alhamdulillah sih, Bu, kemarin mulainya memang beda. Jamaah di Masjid Raya Jakarta Garden City ini kemarin yang mulai puasanya yang duluan apa yang belakangan ya? Duluan, Bu. Bagus. Ada yang belakangan? Bagus. Yang duluan sama yang belakangan insya Allah sama-sama dapat pahalanya. Yang duluan gak usah bikin iklan selalu yang terdepan, ya gak usah lah. Itu mah iklan Yamaha itu mah. Ini masalah fikih, Pak. Tapi alhamdulillah nanti hari rayanya sama. Hari rayanya bareng, alhamdulillah. Tinggal berapa hari lagi, Bu? 8 hari lagi. Bapak Ibu, nanti pulang kampung nggak? Pulang kampung? Kalau pulang kampung harus ngerti ilmunya. Kenapa kok beda? Karena nanti Bapak Ibu kalau pulang kampung pasti ditanya. Sama orang NU ditanya, sama orang Muhammadiyah ditanya. Kemarin lebarannya ikut Muhammadiyah Pak NU, gitu kan? Kalau di kampung kan begitu kan? Apalagi kalau ibu kampungnya Madura, ada orang Madura nggak di sini? Pasti ditanya. Karena di Madura itu mayoritas NU apa Muhammadiyah? Mayoritas NU.
Makanya ada teman saya pernah ke Madura, bertanya sama orang Madura, orang Islamnya di Madura berapa, Cak? 85% Muslim. Terus yang 15% yang ditanya orang NU soalnya. 85% di sini Muslim, Ahlus Sunnah, NU semua. Terus yang lainnya Muhammadiyah. Dikira Muhammadiyah bukan Muslim gitu. Ini kalau kita bicara di kampung begitu. Makanya jamaah harus ngerti kenapa kok beda mulainya, sementara nanti lebarannya sama. Kenapa? Wah, kalau diceramahkan panjang nih. Biar praktis, nanti ibu buka channel YouTube saya, Sulhan Abu Fitrah. Sulhan Abu Fitrah. Di situ ada judul Sulhan Abu Fitrah, ada judul Awal satu Ramadan berbeda. Kenapa? Biar kita punya ilmu. Nanti kalau sudah buka, di subscribe sekalian ya, dikirim ke temennya biar nanti ngerti. Oh, nah saya fokus kembali kepada pelajaran ini. Kita tinggal 8 hari puasa lagi. Bahkan tarawihnya tinggal 7 malam lagi. Mari kita fokus. Di samping kita itikaf, fokus cari Lailatul Qadar. Fokus. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka itikaf di masjid dan pengurus masjid kita memfasilitasi. Cuman kuota berapa ratus, Pak? Cuman 200 orang ya. Dan nanti dikasih sahur di sini. Cari Lailatul Qadar di sini. Cari Lailatul Qadar di sini. Mumpung Ramadan. Mumpung masih ada waktu. Kemudian yang harus diikhtiarkan lagi, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tetap berpuasa. Puasa. Puasa itu kata Nabi junnah, benteng dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, juz 2 halaman 396. Puasa itu junnah. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juga ada hadis 984. Junnah. Innamassiyamu junnatun. Puasa ini benteng dari api neraka, perisai dari api neraka, penyelamat dari api neraka. Bapak Ibu jujur saya sampaikan nih, ada nggak orang rajin puasa tapi karena pulang kampung mudik gitu terus nggak puasa? Ada nggak? Karena mau mudik nggak puasa, ada nggak? Puasa. Kalau mau mudik jangan tinggalkan puasa. Walaupun fikihnya ada, diatur cara mudiknya. Apa naik pesawat, apa naik mobil pribadi, atau mudiknya setelah selesai. Iya, apalagi kita mau cari Lailatul Qadar, itikaf di masjid, paling enggak malam hari. Karena kira-kira Lailatul Qadar kelayapan di terminal enggak? Cari Lailatul Qadar. Tarawih, makanya mulai sekarang kita tarawih itu niatkan itikaf dan nyari Lailatul Qadar. Nyari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar terus dicari. Taharrau kata Nabi. Intip-intiplah, carilah Lailatul Qadar itu. Dengan cara itikaf. Puasa jangan ditinggalkan. Jangan gara-gara karena mau pulang kampung terus. Nah, termasuk jaga sholat. Bu, kalau sudah pulang kampung naik kereta, naik bis, bisa-bisa sholatnya telat. Bahkan bisa sholatnya tidak dijalanin dengan alasan nggak bisa wudhu, nggak ini. Kalau nggak punya ilmu ya, padahal mestinya bisa tayamum, sholat. Karena nanti yang pertama dihisab sholat. Yang pertama dihisab sholat.
Sholat. Jangan ditinggalkan. Yang berikutnya nih, perbanyak sodakoh. Nimpung Ramadan. Tinggal 8 hari lagi. Makanya Bu kalau sholat tarawih, kalau ke masjid bawa uang untuk tromol. Bawa uang untuk tromol. Baik tromolnya dijalanin begini atau di yang begini. Masukin. Bahkan kalau perlu nih, kita ingat almarhumah orang tua kita. Ada ustadz tuh Bu. Jujur nih, biasanya kalau kita mau ke masjid itu bawanya duitnya recehan apa yang gedean? Coba jujur, yang 50-an ribu apa yang 10-an ribu? Yang dipilih yang mana? Kalau bisa contoh ustadz ada ustadz kalau ke masjid nggak bawa duit recehan, masukin yang gedean 50 ribu. Niatnya yang 20 untuk almarhumah ibunya, yang 20 untuk almarhum bapaknya, yang 10 ribu untuk dirinya. Orang tua kita yang sudah meninggal, siapapun dari keluarga kita yang sudah meninggal merindukan, menginginkan, menanti-nanti pahala dari anak-anaknya. Salah satunya sedekah. Sedekah. Lah semuanya jamaah mari ya. Kita fokus pada bab ini. Membahagiakan orang tua dengan mensedekahnya kalau sudah meninggal dunia. Nanti kalau ada kesempatan saya punya buku judulnya 44 kewajiban berbakti kepada orang tua. Salah satu dari 44 itu ada 11 kewajiban anak terhadap orang tua, termasuk bersedekah sesudah meninggalnya. Makanya umur pasti berakhir, tapi pahala tidak boleh berhenti, tidak mengalir. Umur berakhir tapi pahala harus tetap mengalir. Dari mana? Anak-anak kita. Makanya anak-anak kita harus diajak ngaji begini. Nanti anak-anak kita belikan buku itu Pak, biar dibaca. Makanya dalam surat Yasin itu kan disebutkan, kita kan hafal itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, terus wa atharahum, terus wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Pengertian athar di situ itu salah satunya anak. Sesungguhnya aku menghidupkan yang mati, dan aku catat amalan-amalan yang mati itu, dan aku catat juga bekas-bekas dari yang mati. Siapa bekas-bekas yang mati? Anak-anak, cucu-cucu. Makanya Pak, anak-anak kita harus kita didik. Makanya jamaah rahimakumullah, ini sebagai penutup dan kita akan buka tanya jawab. Mari ya, kita fokus urusan akhirat ini, kita fokus urusan selamat dari neraka, kita fokus mencari surga dengan amalan-amalan yang sangat utama. Nah, di buku ini silakan ditindaklanjuti di rumah. Di buku ini apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita amalkan saya terangkan. Silakan dibaca bersama keluarga. Dan kalaulah harus ada yang ditanyakan, saya persilahkan untuk disampaikan. Kalau ada yang mau langsung boleh, kalau yang mau lewat ini boleh, silakan.